Beli SSD eksternal mendingan yang 10 gigabit per second atau sekalian yang 20 gigabit per second? Windows kamu masih bajakan? Ganti original, malulah. Karena sekarang kamu udah bisa beli lisensi Windows original pakai GoPay dan OVO di cdkeysales.com. Tinggal klik link di bawah, masukin keranjang, tulis kode voucher TNT untuk dapat diskon tambahan, check out dan pilih metode pembayarannya. Kalau udah selesai, kamu akan dapat license key Windows original yang bisa langsung dipakai untuk mengaktifasi Windows kamu. Bukan cuma Windows, di cdkeysales.com kamu juga bisa beli software dan game original. Link lengkap ada di deskripsi. Saat ini ukuran file udah gede-gede banget. Satu game aja itu bisa sampai 100 GB, bahkan ada yang lebih dari 200 GB. Satu game, satu folder. Gila nggak tuh? Dan akhirnya kebutuhan akan storage drive udah semakin meningkat. Dan bukan hanya dari ada atau enggak storage drive-nya, tapi harus yang kapasitasnya gede. Dan udah gitu transfer rate-nya juga harus tinggi. Soalnya selama ini yang kita kenal dengan portable storage drive itu ada flash disk, ada hard disk eksternal. Itu yang paling banyak dipakai orang dan paling terjangkau sampai hari ini. Dimana flash disk itu, iya sih, dia kecil, tapi secara kapasitas terbatas dan secara transfer rate juga lambat banget. Bahkan yang USB 3 sekalipun, ya transfer rate-nya nggak bisa maksimal gitu lah ya. Kalau hard disk eksternal, itu dia secara kapasitas lebih fleksibel, bisa sampai gede banget. Cuma, ya kalau transfer rate dibilang kenceng sih dibandingin flash disk. Tapi kalau dalam skala data yang ukurannya ratusan giga, ya lumayan capek juga kalau kita harus mindahin dari hard disk eksternal. Belum lagi masalah resiko rusak. Karena dari sistem kerjanya hard disk eksternal, dia kalau sering kebanting, sering kebentur, sering dibawa lari dan segala macam, itu lebih rawan rusak. Tapi untungnya sekarang udah ada yang namanya SSD portable atau SSD eksternal, di mana dia secara bentuk lebih compact daripada hard disk eksternal. Ya boleh dibilang sedikit lebih gede dari flash disk gitu ya. Tapi secara transfer rate dia jauh lebih kencang dibandingin hard disk eksternal dan lebih aman karena dia nggak punya sistem mekanik sama sekali di dalamnya. Ini mau keguncang-guncang, mau kebentur-bentur, dia jauh lebih durable dibandingin hard disk eksternal. Nah, tinggal sekarang pilihannya adalah SSD portable atau SSD eksternal itu ada yang kecepatannya 10 gigabit per second, ada yang 20 gigabit per second. Mana yang sebaiknya kita pilih? Yang saya pegang ini adalah Kingston XS1000. Ini adalah eksternal SSD dari Kingston. Desainnya kecil dan compact banget, terus juga enteng banget untuk dibawa pergi kemana-mana. Kingston XS1000 ini menggunakan interface USB 3.2 Gen 2. Bingung dengan penamaan 3.2 Gen 1, Gen 2, ada lagi 3.1 Gen 1, Gen 2 lagi. Ini maksudnya apa coba? Singkatnya sih, USB 3 itu sama dengan USB 3.1 dan 3.2 Gen 1. Speednya cuma 5 gigabit. Saya sendiri nggak tahu kenapa harus dibikin 3 jenis nama. Terus kalau dia berubah jadi Gen 2, berarti speednya 10 gigabit per second. Udah, itu aja. Terus ada lagi yang baru, Gen 2 kali 2, berarti ya udah 10 gigabit dikali 2 jadinya 20 gigabit per second. Nah, Kingston XS1000 ini tertulis USB 3.2 Gen 2, berarti dia speednya cuma 10 gigabit per second. Bukan cuma sih, udah 10 gigabit, karena 10 gigabit itu hitungannya kenceng banget. Itu kalau kita transfer data aktual, kurang lebih kecepatannya 1000 megabyte per second atau 1 gigabyte per second. Berarti kalau kamu transfer data 50 GB cuma butuh waktu 50 detik. Bandingin dengan hard disk eksternal yang kalau kamu pakai untuk transfer data yang sama 50 GB butuh waktu 8,5 menit. Kurang lebihnya seperti itu. Selisihnya jauh banget kan? Koneksinya menggunakan USB-C di SSD-nya dan kabel yang kita dapat adalah USB-C to USB-A. Cuma kemarin waktu saya dapat SSD ini ada ketambahan kabel USB-C to USB-C. Cuma ini tidak tertulis di speknya ya. Kapasitas ada yang 1 tera, ada yang 2 tera. Yang saya pegang ini adalah yang 2 terabyte di mana harga resminya sekitar 2,1 jutaan. Tapi waktu saya cek barusan di official store Kingston dia lagi diskon jadi 1,6 jutaan. Nah, Kingston juga punya seri yang hampir sama namanya XS2000. Ini udah pernah saya bahas sebelumnya. Ini dia ya kurang lebih sama, cuma bedanya adalah speednya udah 20 gigabit per second. Harganya lebih mahal. Untuk kapasitas 2 terabyte ini harga originalnya hampir 5 jutaan, tapi saya cek tadi udah turun di kisaran 3 jutaan. Jadi boleh dibilang XS2000 ini harganya hampir 2 kali lipat dari XS1000. Nah, kira-kira kalau memang kamu ada budget, apakah lebih baik langsung beli yang 20 gigabit atau cukup yang 10 gigabit aja? Untuk pembahasan berikutnya saya nggak akan menyebut colokan USB ini sebagai 3.2
2 Gen 1 atau Gen 2 enggak, tapi kita sebut aja USB 10 gigabit dan USB 20 gigabit per second. Dan kalau kita bicara tentang USB yang ada di PC atau laptop, itu kita kenal ada yang namanya USB-A yang paling banyak kita gunakan sampai sekarang, dan ada lagi yang namanya USB-C yang lebih kecil, yang lagi rame gitu ya. Tapi sampai hari ini kalau kamu beli PC, mau yang kelas bawah ataupun yang kelas atas, jumlah colokan USB yang ada di motherboard itu sebagian besar adalah USB-A. Bahkan minggu lalu saya udah bahas tentang salah satu motherboard keluaran terbaru Z790 gitu ya, dimana di I/O panelnya dia punya 14 port USB. Tapi ternyata dari 14 itu yang USB-C cuma ada 2. Dan dari 2 itu cuma satu yang 20 gigabit per second dan satunya masih 10 gigabit per second. Artinya USB-C sampai hari ini masih merupakan barang yang jarang kita lihat. Dan kalaupun ada, belum tentu kecepatannya bisa mencapai 20 gigabit per second. Sedangkan kalau USB-A itu ada di mana-mana. Dan untuk spesifikasinya, kecepatan maksimum yang bisa disupport oleh USB-A adalah 10 gigabit per second. Jadi akhirnya kalau kita bicara tentang compatibility, yang akan paling banyak kita temui sampai hari ini adalah USB-A dengan kecepatan maksimum 10 gigabit per second. Dan ini saya alami sendiri, saya udah pakai XS 2000 ini dari sejak ya saya review waktu itu. Dan setiap harinya saya pakai itu memang benar sekali. Saya jarang sekali menemui PC ataupun laptop yang udah support 20 gigabit. Jadi akhirnya paling sering saya menggunakan SSD ini ya dengan kecepatan maksimal 10 gigabit aja. Jadi potensinya yang dibilang bisa 20 gigabit sejauh ini lebih banyak nganggurnya, bre. Jadi akhirnya dengan pertimbangan compatibility tadi antara kedua barang ini 10 dan 20 gigabit, saya bisa bilang bahwa 20 gigabit ini ya memang untuk yang butuh dan memang udah pasti kamu punya PC yang 20 gigabit dan kamu memang akan rutin memindahkan data dari satu PC dan ke PC lainnya yang memang sudah 20 gigabit, silahkan beli karena memang worth it banget. Kecepatannya luar biasa kenceng. Tapi kalau kamu akan pakai di PC yang general gitu ya, bukan cuma di PC kamu tapi di PC orang lain yang kamu nggak tahu gimana speknya, kemungkinan besar mereka hanya akan support 10 gigabit per second. Jadi walaupun kamu punya budget yang lebih untuk beli yang 20 gigabit, tapi kalau memang di tempat kamu pakai nanti nggak ada untuk support ke sana, ya udah mendingan beli aja yang 10 gigabit karena hitungannya juga udah kenceng banget loh. Belum lagi alasan kabel. Jadi kabel high speed 10 gigabit dan 20 gigabit itu harganya masih mahal. Jadi kalau sampai kabel bawaan SSD-nya ini hilang atau rusak dan kamu harus beli lagi, harganya juga lumayan. Dan hampir sama seperti harga SSD-nya, kabel 20 gigabit per second itu kurang lebih hampir 2 kali lipat dari kabel yang 10 gigabit. Kalau di AliExpress sih mungkin bisa dapat lebih murah ya. Cuma sekarang... Nah, termasuk masalah kabel tadi compatibility, bahwa kalau kamu pakai yang 20 gigabit per second, kalau mau kecepatannya 20 gigabit, kamu harus pakai USB-C. USB-C to USB-C. Dan itu pun belum tentu dia support 20 gigabit. Tapi kalau 10 gigabit, kamu masih bisa pakai yang USB-A. Compatibility-nya lebih luas. Tinggal sekarang, gimana caranya kamu memastikan bahwa SSD yang kamu beli ini bukan cuma kecepatannya sesuai dengan speknya, tapi masalah panas juga harus diperhatikan. Kayak kemarin, saya udah bahas juga ada kasus SSD yang rusak secara massal gitu ya, dan banyak yang bilang bahwa itu berhubungan dengan panas, dan ini memang adalah kemungkinan yang sangat besar terjadi. Soalnya SSD high speed itu begitu dia dipakai untuk transfer data kerja 100%, itu panasnya bisa luar biasa. Salah satu contoh, selain SSD portable gini, saya juga punya yang model enclosure gitu ya, enclosure-nya dari metal, terus kita pasangi NVMe sendiri, udah kita pakai sebagai SSD eksternal, dan itu setiap kali saya transfer data, enclosure-nya itu panasnya luar biasa yang bener-bener sampai nggak mungkin saya pegang. Jadi kalau udah selesai transfernya, saya harus nungguin beberapa menit biar dia adem dulu atau ditiup gitu ya, baru bisa saya ambil. Saking panasnya, bre. Nah, sekarang gimana ceritanya dengan Kingston XS 1000 ini? Kita mulai dari read test. Di sini terlihat bahwa read maksimum sesuai dengan spek hampir menyentuh 1050 MB per second atau lebih dari 1 GB per second. Temperatur yang terbaca pada software hanya di kisaran 48 derajat Celcius dan ini adalah angka yang masih sangat aman. Sedangkan temperatur aktual yang terukur pada casing SSD-nya maksimum hanya di kisaran 41-42 derajat Celcius aja. Sedangkan untuk write speed maksimum tercatat 943 MB per second. Not bad lah ya, sesuai dengan spek yang tertulis up to 1000 MB per second dan ini memang hampir menyentuh 1 GB. Temperatur pada sensor tercatat maksimum ada di kisaran 51 derajat Celcius dan ini juga masih angka yang sangat aman. Sedangkan temperatur aktual yang terukur pada casing SSD-nya juga nggak jauh beda dari sebelumnya, hanya di kisaran 43-an derajat Celcius.
Yap, itu dia tadi Kingston XS1000. Udah kita tes sendiri, ternyata kecepatan baca dan tulisnya sama seperti yang diklaim di speknya. Berarti Kingston termasuk jujur nih. Tapi yang lebih menarik adalah tentang panasnya, bre. Tadi dilihat di Crystal Disk Info, panasnya hanya di kisaran 50 derajat Celcius. Jadi kalau kamu pakai Crystal Disk Info, itu dia baru akan muncul warna merah, warning gitu ya, kalau temperatur SSD-nya udah lebih dari 60 derajat. Dan ini jaraknya masih lumayan jauh dari 60. Belum lagi, tadi udah kita ukur juga di casingnya, di casing metalnya ini, ternyata panasnya tidak sampai 50. Jadi saat dia dipakai transfer data, kita pegang tidak akan terlalu panas. Jadi dengan harga 1,6 juta kamu dapat 2 TB. Ini kalau saya bilang worth it banget ya. Secara kalau kamu beli SSD internal NVMe-nya Kingston aja yang 2 TB itu ada yang harganya hampir 2 jutaan. Jadi ini udah lebih murah, bisa dibawa kemana-mana. Secara speed udah pasti puluhan kali lipat lebih kencang daripada harddisk eksternal, dan secara durability untuk sebuah portable SSD dia akan jauh lebih awet dibandingin harddisk eksternal yang sangat rawan terkena guncangan. Jadi kalau kamu tertarik, kamu bisa langsung cek aja linknya ada di deskripsi.